Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saat ini ada di rumah kita masing-masing. Tapi saat ini kita mau datang sama-sama kepada Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau datang menyembah Dia. Dan kita mau datang juga mendengarkan firman-Nya. Biarlah setiap kita menyiapkan hati kita, menyiapkan kehidupan kita. Walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi kita percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita mau nyatakan kekaguman dan hormat kita kepada Allah yang maha mulia. Berikanlah bagi Dia tempat yang terutama. Saat ini kita mau sungguh-sungguh datang memuji dan menyembah Dia dengan kekaguman dan rasa hormat. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk
Setiap kami Tuhan menghormati kehadiran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Ketika kami memuji dan menyembah dengan segenap hati, hadirat Allah kami nikmati. Sehingga kebenaran yang tertabur nanti benar-benar menjadi buah di dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Kita bersuka cita saat ini, amin. Segala pujian dan hormat kita mau persembahkan bagi Allah kita. Sungguh Dia Allah yang hidup, sungguh Dia Allah yang layak menerima penghormatan, Allah yang kekal. Bagi Allah yang kekal, dan segala bangsa taat sebesar sujud di hadapan
kita. Mari tenangkan dan teduhkan gelora jiwa kita. Siapkan hatimu untuk menerima taburan benih-benih kebenaran Tuhan. Biar setiap kita tidak mengeraskan hati kita saat kita mendengarkan suara-Nya. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa. Sekali lagi kita mau nyatakan, Kau pilih untuk jadi anak-Mu Tuhan. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore dimanapun umat Tuhan berada. Sore yang indah ini kita akan belajar firman kebenaran. Seperti biasa, kita harus siapkan hati, jangan asal mendengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikan sore ini sore yang merupakan pencerahan bagi kami semua. Di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini, biarlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami, hidup kami, hanya bagi Tuhan. Melalui peristiwa sehari-hari, tuntun kami semua Tuhan, agar kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang pengertiannya harus dikoreksi.
Orang merasa kalau ibadah itu hanya di gereja. Nah, inilah yang harus kita koreksi. Sebab kalau orang merasa ibadah itu hanya di gereja, hari ini banyak seluruh dunia tidak beribadah. Kan tidak demikian. Makanya kita harus teliti apa itu ibadah. Kita harus ingat, pada mulanya di Eden, Adam tidak diminta Tuhan untuk membuat ritual atau gedung gereja atau berbagai macam jenis doa. Tidak. Sesungguhnya Adam diperintahkan Tuhan, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan. Inilah yang harus kita mengerti. Jadi mula-mula tidak ada gereja, tidak ada jenis-jenis doa tertentu dan sebagainya. Adam itu harus mengusahakan. Bekerja maksudnya. Mengolah, membudidayakan. Mengerjakan taman itu. Yang mengembangkan taman itu. Manusia dikasih tugas atau kepercayaan untuk bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang lain, yaitu bumi ini. Itulah perintah Tuhan mula-mula kepada Adam. Dan tentu saja perintah Tuhan ini tidak sekuler. Kita tidak boleh berbicara itu sekuler karena itu perintah Tuhan. Tentu saja ini adalah rohani. Atau kalau dalam bahasa sederhana ini tentu saja ibadah. Ya. Ibadahnya Adam itu tidak pakai doa tertentu, tidak pakai alat-alat tertentu, tidak pakai hari tertentu, tidak memakai lokasi tertentu. Ya. Tapi ibadahnya Adam adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Segala perintah Tuhan harus dilakukan. Itulah ibadah yang mula-mula. Masalahnya timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka mulai ada ibadah jenis ritual. Kain dan Habel mulai mempersembahkan korban bakaran. Dan ini dimulainya hidup yang ritual. Mengapa Kain dan Habel memulai ritual itu? Tidak ditulis secara detail di Alkitab, tetapi kemungkinan kalau kita analisa, ketika itu Tuhan memberikan kulit binatang sebagai penutup tubuh mereka yang telanjang. Ini lambang daripada harus dicurahkannya darah. Bisa saja pengertiannya demikian, meskipun tidak tertulis dalam Alkitab. Intinya adalah ibadah mulai berbentuk ritual setelah itu. Dan itu memuncak ketika zamannya Bait Allah sudah dibangun. Bangsa Israel begitu bangga dengan gedungnya Bait Allah yang megah, yang merupakan simbol kehadiran Tuhan ada di sana. Kalau kehadiran Tuhan ada di Bait Allah, apakah Tuhan tidak hadir di tempat lain? Kan tidak juga ya. Tapi memang Tuhan berkenan hadir di Bait Allah itu. Nah, tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Sebenarnya yang Tuhan inginkan bukan itu. Hal itu justru menghambat kebenaran yang sebenarnya. Manusia hari itu menjadi mengkultuskan Bait Allah. Manusia merasa kalau belum mempersembahkan ke Bait Allah belum mantap. Manusia harus berdoanya menghadap Bait Allah di Yerusalem hari itu. Manusia mulai membuat ritual-ritual, persembahan korban bakaran dan sebagainya.
Ya, ada banyak sekali ritual-ritual yang diciptakan oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan kepada ibadah mula-mula. Perhatikan baik-baik terjadinya dialog antara Tuhan Yesus di pinggir sumur Yakub dengan perempuan Samaria itu. Bapak, Ibu, atau saudara sekalian tentu ingat, kelompok Samaria ditolak oleh Israel karena sudah kawin campur dengan bangsa lain. Dianggap goyim, dianggap kafir. Jadi mereka tidak boleh beribadah di bait Allah. Yang boleh beribadah di bait Allah hanya orang pilihan. Itu pun yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus hanya satu orang. Imam besar. Imam-imam pun tidak boleh. Jadi model ibadah seperti ini zaman perjanjian lama. Jangan dibawa ke perjanjian baru. Sebab perjanjian baru semua orang harus menghadap. Semua orang harus langsung akses ke Tuhan Yesus. Harus menjadi muridnya Tuhan Yesus. Jangan praktek-praktek perjanjian lama diimport langsung ke perjanjian baru. Harus diperiksa apakah masih berlaku di perjanjian baru, apakah sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, apakah sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus atau belum. Atau bahkan sudah dibatalkan. Apakah ada Pak hukum perjanjian lama yang dibatalkan? Ada. Sunat fisik yang dikatakan perjanjian kekal antara Allah dan Abraham. Buktinya di perjanjian baru sudah dibatalkan. Sudah tidak perlu sunat fisik. Yang penting sunat hati. Kalau sunat fisik, boleh Pak? Boleh. Tapi yang lebih penting lagi adalah sunat hati. Ya, di perjanjian baru antara Goyim dan Israel sejati. Secara gen maksud saya. Itu pun sudah dipersatukan, kata firman Tuhan. Tidak ada lagi pemisahan ini umat pilihan. Secara gen ini bukan umat pilihan. Tidak ada lagi. Semua kita umat pilihan. Umat pilihan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Biarpun engkau Israel sejati menurut gen, keturunan fisik dari Israel, kau tidak disebut Israel kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Kata Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan. Ya. Amin ya. Mindsetnya, mari kita berubah mindset. Jangan kamu menjadi seperti dunia ini. Tapi berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Ayo kita bongkar semua pengertian-pengertian kita yang tidak tepat. Sudah deh, jangan sombong-sombong. Kalau salah ya kita koreksi. Kalau benar ya dipertahankan. Tujuan kita itu cuma satu. Kita nanti mau pulang ke rumah Bapa. Dan ketika kita pulang, kita mau didapati oleh Tuhan, kita berkenan di hati Tuhan. Amin ya. Ini bukan soal salah-salahan, benar-benaran, bukan. Kita mau sama-sama cari kebenaran, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan terlalu naif jadi orang percaya itu. Asal dibaptis, selamat. Lah kok gampang sekali. Kalau dibaptis selamat, maka sederhana itu masuk surga. Masukkan aja semua orang ke baptisan, udah selesai. Terus hidup bisa suka-suka sendiri. Salah itu. Itu salah. Biar kau dibaptis 100 kali sekalipun, tidak pengaruh kalau hidupmu tidak berubah. Harus berubah. Tuhan dengan kalimat berkali-kali dalam firman Tuhan. Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Di kesempatan lain Tuhan berkata begini, kamu tidak melakukan perintahku. Kamu tidak cinta aku memang, kamu tidak mengasihi aku, makanya kamu gak lakukan. Hari ini,
Kita tanya diri kita sendiri, apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Tandanya itu melakukan atau tidak firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan, bukan sebagian ya. Jangan merasa kalau udah kasih perpuluhan atau persembahan kasih atau apapun, lalu menjadi aku sudah selesai. Belum, itu belum apa-apa. Tuhan tidak menginginkan uang kita. Tuhan menginginkan seluruh hidup kita. Sebab kita mau dibawa ke langit baru, bumi baru. Menjadi anggota kerajaan surga. Amin ya. Bapak Ibu, kita tidak bermaksud apa-apa. Jadi jangan tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, bagus. Tapi segeralah bertobat. Sebab firman Tuhan itu memang harus keras. Kalau yang lembek-lembek itu untuk yang baru bertobat. Kalau sudah lama menjadi Kristen, harus keras. Keras saja orang tidak berubah, apalagi cuma menghibur lucu-lucuan tok. Saya heran loh. Ada orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, sukanya lucu-lucuan. Kalau yang keras dia tidak suka. Ya kita juga senang sih, lucu juga senang. Tapi yang benar harus lebih senang lagi, lebih suka lagi. Bukan suka yang lucu-lucu, yang enteng-enteng, tapi yang kebenaran yang mutlak malah nggak suka. Jangan salahkan siapa-siapa loh kalau ditolak Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau pikirannya masih kanak-kanak terus dalam iman. Karena memang tidak mau belajar. Sesungguhnya Tuhan menginginkan setiap kita dewasa imannya. Supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Supaya bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Supaya bisa jadi berkat bagi semua orang. Supaya bisa jadi teladan bagi semua orang. Supaya bisa berdampak mempengaruhi banyak orang. Supaya bisa menjadi garam dan terang dunia. Makanya kalau orang tidak berubah hidupnya, mindsetnya tidak berubah, masih sama dengan orang dunia, dia tidak bisa menjadi murid Tuhan. Dia tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kalau sekarang mulai rajin mendengarkan khotbah online, itu baik. Tapi harus lebih dari itu. Anggap saja dalam situasi sekarang ini kita sekolah. Untuk banyak orang yang lebih banyak di rumah, ayo sekolah. Jangan waktu dibuang percuma. Sekarang stay at home, tidur melulu kerjaannya dari pagi sampai malam. Ada yang main game dari pagi sampai malam. Buang waktu sia-sia. Sudah tahu waktu tidak bisa diperpanjang. Sudah tahu waktu hidup kita terbatas. Kok disia-siakan? Sebenarnya kalau manusia itu ditolak Tuhan itu tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Hari ini sudah bisa kelihatan loh siapa yang mengarahkan hidupnya mengasihi Tuhan atau mengarahkan hidupnya ke tempat lain. Ke hal-hal yang menyenangkan dirinya saja tapi tidak menyenangkan Tuhan. Kita perlu check up loh, introspeksi diri. Jangan sampai merasa selamat padahal ditolak Tuhan. Ya. Ini yang harus kita jelaskan. Harus kita ingatkan. Ini benar-benar hal yang sangat penting. Jangan buang waktu kita untuk hal yang sia-sia. Terutama untuk kita semua yang sudah berumur atau sudah punya penyakit bawaan. Ayo, berubah, belajar. Coba kita buang semua kegiatan yang tidak ada gunanya. Yang tidak berdampak untuk keselamatan. Ayo kita buang satu persatu kegiatannya. Ayo kita mulai prioritaskan hidup kita. Untuk yang bekerja keras. Di waktu yang kosong, belajar firman, belajar keahlian tertentu.
supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita efektif hidup kita bagi Tuhan. Ayo arahkan seluruh hidup kita, diatur. Jangan hidup pasif, malas-malasan. Meskipun engkau kaya, kau tidak boleh malas-malasan. Sebab hidup ini milik Tuhan. Justru yang memiliki lebih, dituntut lebih banyak. Yang terjadi sebaliknya, makin kaya makin pelit. Waduh, cilaka ini. Kita harus menjadi berkat. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Yang kesulitan nggak memberi juga tidak apa-apa, asal hidupnya menjadi berkat. Menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu, kiranya hari ini, firman ini mengingatkan kita bahwa seluruh hidup kita itu ibadah. Jadi tidak boleh kita pakai untuk suka-suka sendiri. Seluruh hidup kita harus suka-sukanya Tuhan. Harus menjadi ibadah. Nah, ibadah kita itu jangan sampai dibebani oleh dosa dan segala keinginan yang masih kedagingan. Jangan sampai. Itulah sebabnya banyak orang tidak bisa lari ke depan. Kerohaniannya tidak bisa maju imannya. Ada banyak yang membebani, yang menarik-narik ke belakang supaya tidak maju. Yaitu dosa dan beban. Segala keinginan kedagingannya, nafsu-nafsunya. Kita harus ingat Rasul Paulus berlari-lari ke depan, menanggalkan segala dosa dan beban, berlari-lari ke depan, melupakan apa yang ada di belakang kita. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, lupakan apa yang terjadi di belakang kita. Kalau dulu Bapak Ibu buat salah, lupakan, Tuhan sudah ampuni. Kalau dahulu Bapak Ibu bikin suatu keputusan yang salah sehingga membuat bangkrut, lupakan. Segala sesuatu kalau cuma uang bisa dicari lagi. Tapi fokuskan hidup ini untuk keselamatan. Amin. Lupakan kegagalan-kegagalan masa lalu. Kita fokus ke depan. Melakukan sesuatu dengan benar. Sikap hati yang benar. Itulah ibadah yang sejati. Itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kita harus fokuskan satu-satunya. Maka hidup kita akan damai sejahtera. Dan hidup kita akan menyenangkan Tuhan. Amin ya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah memberkati kami. Kami percaya hidup kami diubahkan. Kami percaya pola pikir kami berubah, perasaan kami berubah. Ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah menerima berkat yang turun dari surga. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin.